Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tiba'ah wa arinal batila batilan warjukna jetinabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang gemar dan cinta kepada ilmu, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada acara Gema Ramadan kajian online Balai Endah. Dalam saum kita, semoga kita bisa meningkatkan kesabaran dan ketakwaan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang saya ambil pada saat ini dengan judul kriteria istri yang soleha. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, Bismillahirrohmanirrohim, ad-dunya mataun wa khairu mata'iha mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan dan tempat kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan yaitu istri yang solehah. Oleh karena itu, ketika kita menjadi perempuan remaja, jadilah bintan kamilah, dan ketika kita menjadi istri, jadilah zaujatan solihatan, jadilah istri yang soleh, dan harus menjadi umman murabbiyatan, ibu pendidik. Dan ketika kita menjadi nenek, jadilah jaddatan mu'addomatan, nenek yang dihormati. Wanita solihah tentunya jadi tujuan setiap muslimah. Jadi wanita solihah atau wanita yang taat selalu menjalankan ibadah, tentunya jadi tamu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas yang sangat istimewa tentang wanita di dalam Islam. Hal ini bukti dari kisah-kisah para wanita solihah seperti Siti Maryam dan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang akan saya kupas di sini ada 9 kriteria wanita solihah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis. 1. Taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita solihah yang taat serta mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan beberapa peraturan hidup bersuami istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bimma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki atau suami pelindung bagi perempuan atau untuk istrinya karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya yaitu perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Pas-solihatu qanitatun hafidotun lil ghaibi. Maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Bima hafidallahu, karena Allah telah menjaga mereka. Maksud menjaga mereka, Allah telah mewajibkan kepada suami
menggauli istrinya dengan baik. Wallati takhafuna nasyujahunna hafiduhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuj. Nusyuj itu umpamanya berarti meninggalkan kewajiban selaku istri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Wadribuhunna, apabila perlu maka pukullah mereka. Fa'in ata'nakum fala tabgu alaihina sabila. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyan kabiro. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar. Yang kedua adalah harus mempunyai sifat jujur. Wanita solihah akan mengucapkan ucapan dengan jujur dan benar. Seperti firman Allah, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Harus takwa kepada Allah, membawa kepada perbaikan amal dan ampunan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Untuk ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad baja faujan adiman. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan mempunyai kemenangan yang agung. Selanjutnya, sebagai perempuan itu harus memiliki sifat sabar. Wanita solihah tidak gampang putus asa atau putus harapan kalau mengalami ujian, karena dalam kehidupan itu ujian selalu datang bertubi-tubi, baik itu ujian dalam hal penyakit atau ujian berbentuk ujian dari keluarga sendiri, atau ujian dikuranginya perekonomian kita. Dan untuk wanita solihah itu pasti sabar dan berikhtiar. Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Di sana dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassola innallaha ma'as sobirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menegakkan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, perempuan itu harus khusyuk dalam segala hal. Dalam menjalankan ibadah, umpamanya wanita solehah selamanya khusyuk dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi dan melebihkannya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, di situ disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Selamanya ingat kepada Allah. Wanita solihah selamanya selalu mengingat Allah dalam keadaan susah,
Untuk wanita solihah, hidupnya akan selalu sederhana walaupun serba ada dan banyak harta, dalam membelanjakan menurut kebutuhan dan tidak berlebihan. Karena Allah, innallaha la yuhibbul musyrifin, sesungguhnya Allah juga tidak menyukai orang yang berlebihan. Apalagi kita dalam keadaan senang, tidak boleh mengikuti hawa nafsu untuk mengikuti keinginan yang berlebihan. Wanita solihah mempunyai keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, di situ disebutkan, in alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan selalu mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya, kita harus menjadi perempuan yang menyenangkan. Dalam hadis dari Abi Hurairah bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i imra'atun ida nadorta ilaiha syarotka. Istri yang baik itu ialah seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya maka dia menyenangkanmu. Wa ida ammartaha atau anka, dan apabila engkau menyuruhnya dia mengikuti perintahmu. Wa ida gibda anha hafidotka fi nafsiha wa malika, dan apabila engkau sedang tidak ada di sampingnya ia menjaga nama baikmu dalam dirinya dan hartamu. Pemahaman ini tentunya akan beda setiap laki-laki atau suami, sebab setiap individu mempunyai kriteria masing-masingnya kepada pasangannya. Oleh sebab itu diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Pastinya sebelum-sebelumnya ada komitmen atau perjanjian mengenai bagaimana kriteria istri yang menyenangkan menurut suaminya. Dan kita harus sering-sering meminta maaf kepada suami untuk meraih ridhonya. Ketika kita dalam keadaan emosi, janganlah memperlihatkan wajah cemberut dan muram. Istri tidak boleh berwajah muram terhadap suami. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyumam ro'atin kalahat fi wajhi jaujiha pahuna pisuhtillahi. Wanita mana saja yang berwajah muram terhadap suaminya, maka selama itu mereka ada dalam murka Allah. Illa antudohikahu wa tastardiyahu wa ayyumam ro'ati horojat min dariha bigoiri idni jaujiha la'anataha malaikatu hatta tarji'a, sampai ia dapat membuat suaminya tertawa kembali dengan senang lagi hatinya. Dan wanita mana saja yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai ia kembali. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dosa
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Untuk selanjutnya, menyenangkan. Seorang istri itu harus selalu menyenangkan untuk suaminya. Yang ketujuh, taat kepada perintah suaminya. Wanita solehah taat kepada perintahnya. Perintah yang dimaksud di sini adalah perintah yang baik, yang ma'ruf. Perintah yang tidak menjerumuskan kepada kemaksiatan atau perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit bahwa di kehidupan kita ini masih ada suami yang belum bisa menerima seorang istri umpamanya selalu berjilbab kemana-mana. Karena ada kejadian seorang istri dituntut oleh suaminya diajak piknik, bermain ke tempat-tempat tertentu, tapi ada permintaan bahwa istrinya harus membuka jilbabnya. Nah, di sini tidak ada ketaatan kepada makhluk. Selanjutnya yang kedelapan, menjaga harta suami. Wanita solihah bisa menjaga harta keluarganya ketika suaminya tidak ada. 9. Menjaga kehormatan diri. Ada sebuah hadis dari Abdirrahman ibni Aufin. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri atau ida solat mar'atu homsaha wasomat sahroha wahafidot parjaha wata'atoat jaujaha kilalaha udhuli jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila perempuan sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga parjinya, kehormatannya, serta taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Jadi semoga kita menjadi wanita solihah selamanya dan bisa menjaga kehormatan dirinya dimanapun berada. Sekian paparan dari saya pada kesempatan ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu ya'khudu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.